Ini adalah sebuah bangunan. Bangunan ini memiliki jendela di setiap lantainya. Jendela yang berfungsi sebagai media perantara dari penerimaan cahaya, masuknya udara, dan tentu untuk melihat dunia luar yang entah bagaimana keadaan dunia itu sebenarnya. Apakah sedang bahagia, murung, menangis, atau bahkan geram. Buku adalah jendela dunia. Ya, kalimat ini sudah sering kita dengar, bahkan sejak dahulu kala. Namun, timbul satu pertanyaan. Jika buku kita analogikan sebagai jendela yang berfungsi demikian pada sebuah bangunan, lantas, apakah analogi tersebut masih relevan untuk saat ini dan masa depan? Sabtu 3 Agustus 2019. Telah terjadi sebuah penyitaan buku yang dilakukan oleh Brigade Muslim Indonesia atau BMI, tepatnya di Gramedia Transmol Makassar, Sulawesi Selatan. Salah satu buku yang dirazia adalah karya Frans Magnisuseno yang sudah terbit sejak 20 tahun lalu, berjudul Pemikiran Karl Marx, dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme. Hal serupa sebelumnya terjadi di Kediri, Jawa Timur, tepatnya di dua toko buku Ki Ageng pada Rabu 26 Desember 2018. Yang mana dalam kasus ini penyitaan buku juga melibatkan aparat kepolisian dan militer. Namun di balik praktik razia buku yang dilakukan terdapat banyak polemik dan kejanggalan. Salah satunya yaitu mengenai legalitas hukum dari tindakan tersebut. Bahwa ormas dan aparat melakukan razia buku secara sepihak atas inisiatif sendiri tanpa adanya surat perintah dan landasan hukum yang jelas. Apakah ini instruksi dari pusat? Karena kita tahu militer itu kan komando. Jadi ini instruksi dari Panglima kah razia ini? Jadi saya tidak langsung menjawab bahwa tidak ada perintah atau kebijakan khusus yang berkaitan dengan kejadian kerahasiaan beberapa. Oke, jadi ini inisiatif beberapa kodim saja. Memang, pada tahun 1963 pernah ada aturan mengenai pengamanan terhadap barang-barang cetakan yang isinya dapat mengganggu ketertiban umum, yakni Undang-Undang Nomor 4 PNPS tahun 1963. Tapi sejak tahun 2010, Mahkamah Konstitusi telah mencabut undang-undang tersebut, sehingga aparat maupun masyarakat tidak lagi mempunyai wewenang untuk merazia buku. Karena sejak putusan MK tadi dikeluarkan, penarikan buku hanya dapat dilakukan oleh Kejaksaan Agung setelah diputuskan oleh pengadilan. Dalam hal ini setelah dikaji dan diteliti terlebih dahulu. Jadi, dapat dikatakan bahwa razia buku di kota-kota tersebut tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan kata lain, ini merupakan tindakan inkonstitusional, ilegal, dan bahkan melawan Undang-Undang Dasar 1945. Melihat fenomena ini memunculkan pertanyaan baru. Pertama, mengapa penyitaan buku seperti ini masih terus terjadi? Kedua, bagaimana sejarahnya? Dan kemudian, apa dampaknya? Telah kita ketahui bahwa alasan dari praktik razia buku belakangan ini karena buku yang bersangkutan dianggap mengandung ideologi kiri yang diduga menyebarkan paham komunisme. Berdasarkan Undang-Undang tahun 1966 dan tahun 1999, organisasi, pemahaman, dan ajaran Marxisme, Leninisme atau komunisme jelas dilarang. Di Indonesia, ideologi kiri selalu diasosiasikan dengan komunisme. Padahal kiri bukan hanya itu saja. Kiri bukan hanya komunisme, tapi kiri lebih dari itu. Pemaknaan terhadap kiri itu berkembang, gitu. Maknanya terus berkembang dan di Indonesia pokoknya apa yang anti agama itu dianggap kiri, kira-kira begitu. Kiri identik dengan komunis, kiri identik dengan PKI, kiri identik dengan ateis yang sebetulnya nggak sepenuhnya benar pemaknaan itu. Karena di Indonesia sebagaimana di Eropa sebetulnya kiri juga nggak tunggal maknanya gitu. Bahkan yang disebut Marxis sendiri kan variannya sangat banyak. Sekarang gerakan kiri mencari bentuk baru menyikapi kondisi global, misalnya ada New Left, ada kiri hijau, ada gerakan yang lebih fokus pada gerakan-gerakan lingkungan, feminis, dan seterusnya, dan seterusnya. Saya pikir gerakan kiri juga sekarang sudah mulai menyesuaikan diri, mengimbangi isu SDGs misalnya gitu. Jadi enggak semonokromatik seperti dulu lah kira-kira. Nah hari ini saya pikir kiri itu mengalami suatu degradasi maknanya menjadi kayak lifestyle gitu ya, gitu kan, jadi seksi gitu, sesuatu yang tren
yang boleh jadi orang juga nggak ngerti-ngerti amat sebetulnya kiri itu apa gitu. Dalam garis besar sejarah manusia, buku bukanlah jendela yang selalu memperlihatkan khazanah ilmu pengetahuan yang selalu tentram, namun juga memperlihatkan jendela yang dilempari batu, dipecahkan, dihancurkan, dan juga ikut terbakar bersama bangunan besar sejarah itu sendiri. Sejak masih berbentuk tablet di Sumeria, sampai berbentuk CD, penghancuran terhadap buku sudah banyak terjadi. Fenomena bibliosida tersebut terjadi dengan sejumlah alasan yang tidak berdiri sendiri, namun mempunyai berlapis-lapis inti permasalahan. Salah satu kasus penghancuran buku terbesar yang pernah terjadi dalam sejarah peradaban manusia dilakukan oleh bala tentara Mongol ketika menginvasi Baghdad. Semua bangunan dihancurkan, termasuk perpustakaan Alexandria yang merupakan perpustakaan terbesar di dunia saat itu. Alexandria dihancurkan dan dibakar beserta semua buku-bukunya. Dalam penghancuran buku dari masa ke masa, Fernando Bayes membahas sebab paling fundamental dari penghancuran buku yang berulang kali terjadi. Jorge Luis Borges pernah berkata bahwa buku adalah perpanjangan dari ingatan dan imajinasi. Orang-orang yang menghancurkan juga menyensor dan menjarah buku memiliki dasar tujuan untuk menghilangkan ingatan yang tercatat di dalamnya. Buku dihancurkan bukan karena kebencian terhadapnya, bukan dianggap sebagai objek fisik, melainkan sebagai wadah ingatan. Ketika dihancurkan, ingatan, identitas dan kebudayaan seorang manusia atau suatu kelompok masyarakat tertentu akan lenyap di telan kegelapan. Setelah dilenyapkan, para biblioklas akan membentuk ulang ingatan, identitas dan kebudayaan tersebut. Di Indonesia sendiri, hal ini sudah terjadi sejak tahun 1959 terhadap buku-buku yang diduga mengganggu ketertiban negara. Berdasarkan dokumentasi radio buku, sejak tahun 1959 sampai tahun 2009, terdapat lebih dari 300 buku yang dilarang oleh pemerintah Indonesia. Pramudia Anantatur adalah salah satu penulis dengan buku yang paling banyak disensor. Pasca tragedi 30 September 1965, banyak dari penulis rekra yang ditangkap, dipenjarakan, dan beberapa mengungsi ke luar negeri. Sementara itu, buku dan karya mereka diberangus dan dihancurkan. Kalau zaman kolonial, apa-apa yang anti kolonialisme, anti imperialisme, anti sisa feodal pasti di stigma kiri. Begitu juga dengan bacaan. Jadi sebetulnya beredel atau pelarangan dan lain-lain itu terhadap buku, terhadap bacaan, terhadap pers misalnya, itu sudah ada sejak zaman kolonial. Saya curiga itu residu kolonial gitu. Jadi pers terklaim keluar di era kolonial, kemudian pelarangan buku keluar, pembatasan penerbitan itu keluar. Anda bisa cek bagaimana Belanda menciptakan Koninklijk khusus yang kemudian kita kenal sebagai Balai Pustaka, yang kemudian ada terbitan-terbitan yang kalau itu di luar terbitan Balai Pustaka itu disebut sebagai bacaan liar. Nah, apa-apa yang mencerminkan semangat anti kolonialisme pada zaman itu dicap kiri. Kiri ya, terutama ini kan memang kiri yang selalu dijadikan permasalahan. Sentimen tentang anti kiri ini kan mulai dipropagandakan di masa Orde Baru, apalagi setelah gerakan 65 gitu kan, sehingga buku kiri dianggap sebagai buku yang sangat terlarang seperti itu. Padahal kalau kita menilik ke konteks sejarah pada masa awal gerakan nasional, tanpa mereka mengenal cara pandang kiri, Marxisme yang waktu itu dibawa oleh Hans Neplit di Indonesia, maka mereka tidak akan pernah tahu cara bagaimana memperjuangkan bahwa kita sebagai bangsa kita juga bisa melawan seperti itu, bahwa kesetaraan itu ada dan kita sebagai bangsa Indonesia menemukan harga dirinya ketika itu karena kita menemukan alat cara pandang untuk melawan kolonial ketika itu. Karena tanpa cara berpikir kiri, saya yakin tidak akan menemukan jalan kemerdekaan waktu itu. Dengan demikian, melihat fenomena razia buku berlatar belakang kiri saat ini, dapat disadari bahwa ini adalah salah satu efek mendalam dari pembentukan dan penyebaran ideologi anti komunis, yang merupakan hasil dari perpaduan agresi ideologis antara kekuatan politik dan kekuatan budaya yang ditanamkan Orde Baru serta agen-agen kebudayaannya. Tujuannya tentu tidak lain, yaitu untuk memarginalisasi apa saja yang berbau komunisme. Yang kemudian, bukannya dihadapi dengan sikap kritis, masa kini justru selalu diliputi tabu akan Marxisme dan juga komunisme.
Jangan sampai kita membenci sesuatu yang tidak kita pahami. Sifat dasar manusia gitu, dia membenci apa yang dia nggak pahami. Kalau mau benci, pahami dulu, baru membenci. Itu lebih dibenarkan. Kayaknya sebetulnya kalau memang ada yang dikhawatirkan dari ideologi-ideologi yang berkeliaran di Republik ini, dia harus didudukkan dan didiskusikan dan dikritik secara akademis. Itu baru keren gitu. Kalau dia dikejar, dibakar, besok orang cetak lagi, orang terbitin lagi. Gitu loh. Terus kalau dia disita segala macam, oh iya Anda boleh sita fisiknya, tapi PDF-nya beredar di mana-mana. Minat baca kita sangat memprihatinkan, kemudian tiba-tiba bukunya dibasmi, udah nggak ada yang minat baca, masih bukunya dibasmi lagi, itu sangat memprihatinkan. Pengetahuan itu kan disimpan di dalam buku ya, dan sejarah itu apa kita pahami gitu, kita ketahui kan karena kita membaca buku. Informasi banyak dimuat di situ kan. Jadi itu medium yang sangat penting sebenarnya dalam peradaban manusia. Jadi melarang buku ya sama aja dengan menghentikan jalannya peradaban kita gitu. Kedepannya kalau masih ada razia buku, orang-orang jahat makin banyak sih. Gue rasa orang jahat makin banyak dan orang baik makin sedikit, dan diantara orang yang baik yang sedikit, makin sedikit orang yang lebih berani. Seburuk-buruk makhluk adalah dia yang jatuh pada lubang yang sama. Karenanya, dari sejarah kita belajar agar tak mengulang kembali kesalahan. Dari sejarah pula kita tahu bahwa razia buku merupakan tindakan keliru. Razia buku merupakan kemunduran ilmu, kemunduran peradaban yang mematikan kemanusiaan. Maka, tak seharusnya lagi buku diberangus, tak seharusnya lagi sejarah disembunyikan. Karena dunia kita hari ini dibentuk dan ditentukan oleh sejarah. Begitupun hari yang akan datang, terbentuk oleh sejarah dan dunia kita hari ini.